Halo kakak-kakakku, ketemu lagi dengan saya, Fitra Eri. Hari ini kita akan review mobil. Halo Jika, ayo update channel kita bersama dengan Gus. Pernah Ki alami yang ini? Bagaimana yang biasa pekerjaanku ini mati total laptop kulong? Atau yang ini? Kenapa itu lagi laptop kah? Baru beli bergaris di layarnya. Atau itu? Tapi kenapa ini PC game yang kita beli di toko itu baru beli mati-mati? Kau nyala tadi mati lagi, kau nyala lagi mati lagi. Atau mungkin seperti ini. Bagaimana ini PC ya kolong? Tadi sebelum mati lampu bagus je. Ini menyala lampu atau motor menyala. Balas. Nah, pernah ke semua alami yang begitu tadi itu semua toh? Pasti pernah. Apalagi kalau yang LCD bergaris. Pasti sering sekali itu LCD bergaris karena contohnya kayak begini. Pernah ke kantor atau lagi di rumahnya teman atau lagi di mana-mana ke bawa laptop terus lobet. Nah, lupa bawa cas tak? Otomatis langkah yang dilakukan pinjam casnya teman tak. Nah, dikarenakan merek laptop tak sama merek laptopnya teman tak sama ji. Kita tidak perhatikan itu tipe laptopnya. Yang penting merek sama, colokan lubangnya sama, dicolok aja masuk. Itu casnya kita tidak perhatikan ada tulisan di casnya itu voltasi sama ampernya. Nah, itu biasa salah satu penyebabnya LCD tak bergaris karena tegangan listrik atau voltasinya adaptor yang kita pinjam tidak sama dengan apa yang minta baterai laptop atau spesifikasi laptop tak. PC bagaimana? PC juga sama aja begitu. Kalau PC build up tidak ada masalah ji. Kalau PC build up kan langsung di setel dari pabriknya, bawa ke didistribusikan ke negara masing-masing. Terus kita bawa pulang sesuai dengan spesifikasinya. Beda ceritanya kalau pilih PC rakitan. Kalau PC rakitan kita beli, nah itu kan ada pasti kita pilih-pilih membernya pakai member apa, RAM-nya mau berapa besar, hard disknya, apalagi pakai optical disk, pakai VGA. Nah semua itu yang disebutkan tadi ada semua permintaan listriknya, ada wattnya semua masing-masing per part. Jadi hari ini kita akan bahas soal kelistrikan yang ada di komputer sama laptop. Memang kalau didengar-dengar itu kayak teknis sekali. Ngaku mau dengar aku sih kayak petugas PLN kayak ahli listrik sekali. Tidak, bukan begitu. Jika saya mau bahas ini dasar-dasarnya ji, hal-hal umum yang mungkin pernah kita alami atau teman tak alami soal kelistrikan yang ada pada komputer sama laptop. Banyak yang bilang itu voltase sama watt itu sama, tapi itu dua hal yang berbeda tapi jalan sama-sama atau bergandengan. Ada artikel yang saya baca dari listrikdirumah.com. Saya baca lagi sedikit dulu. Jadi isi artikel itu menyebutkan bahwa cara kerjanya itu diumpamakan watt sebagai air, voltase sebagai pemompanya. Semakin besar tekanan pompa mengantarkan air, semakin besar air yang dialirkan. Besar kecilnya tekanan pompa mengantarkan air mirip dengan besar kecilnya voltase mengalirkan watt. Semakin tinggi voltase, semakin tinggi watt yang dihasilkan. Kalau ampere itu apa? Ampere itu jumlah maksimal watt yang bisa dialirkan berdasarkan voltase yang ada. Itulah kenapa voltase perannya paling dominan dan berpengaruh pada kinerja perangkat elektronik. Kenaikan voltase menambah jumlah watt dari yang seharusnya, begitu juga sebaliknya, penurunannya mengurangi watt. Jadi menurut artikel itu yang paling berpengaruh dalam sebuah barang elektronik itu adalah besar kecilnya voltase. Seperti di laptop kan kalau kita mau lihat spesifikasi baterainya atau adaptornya di baterai, kalau masih bisa terbuka baterai laptop tak, kita bisa lihat spesifikasinya. Contoh ada yang 3630 mAh atau miliampere per hour. Kalau di adaptor kita bisa lihat di fisik adaptornya itu ada labelnya di situ. Cari yang ada tulisan outputnya, tulisannya berapa voltase dan berapa ampere besaran dari adaptor itu. Contoh ada satu adaptor ada 19 volt 4,62 ampere. Jadi setiap adaptor tiap-tiap laptop itu berbeda-beda.
Atau juga ada cara lebih mudahnya. Kalau laptop yang kita beli itu pakai Windows bawaan Windows original. Nah, ada itu software yang bawaan dari brandnya masing-masing, seperti contoh dari Lenovo Vantage atau dari HP Support Assistant dan lain-lain. Di situ teman-teman bisa lihat ada spesifikasi berapa watt baterainya. Kalau di PC, kita bicara PC rakitan, bukan build up sama all-in-one. Kalau build up sama all-in-one kan lebih enak ya, karena watt sama voltasenya itu sudah diatur dari pabriknya masing-masing. Jadi kita tinggal beli dan langsung pakai pulang ke rumah. Beda kalau PC rakitan. Kalau PC rakitan kan kita beli partnya satu-satu. Nah, di setiap partnya itu ada spesifikasi wattnya masing-masing. Itu harus kita beli power supply yang bisa mencakupi semua part-part tersebut. Seperti contoh kalau PC rakitan kita agak lengkap, yang ada VGA cardnya, prosesornya agak lebih tinggi, mainboardnya lebih besar, pakai optical disk, harddisknya besar, ada SSD-nya lagi, terus ada lampu-lampunya atau kipas-kipasnya, berarti itu kita butuh power supply yang lebih besar. Nah, kalau kita rakit PC dengan item sebanyak itu, pasti kan pilih power supply yang besar juga wattnya. Dan yang paling penting itu dalam beli power supply, bukan cuma tulisan 500 watt, 750 watt. Tidak penting itu label di tulisan, yang paling penting itu kita tanya penjualnya, ini 750 watt atau 550 watt itu pure atau tidak. Kalau ada juga yang tidak pure, kayak tulisannya 500 watt tapi purenya cuman 300 watt G atau 250 watt. Jadi harus dipilih betul-betul. Jadi karena suatu barang elektronik, kalau di sini kita bahas komputer atau laptop, ya terhadap naik turunnya voltase suatu tegangan itu tergantung juga dari fisik komputer atau laptop tersebut. Kalau kita belinya yang murah-murah Ji atau yang standar-standar Ji, otomatis juga cepat rusak akibat turun naiknya voltase. Sama juga kalau kita sudah beli PC atau laptop yang high end atau yang premium, yang speknya oke punya, fisiknya oke punya, dipakai berapa lama atau berapa tahun pasti juga rusak Ji, karena itu naik turunnya voltase itu bergantung juga sama umur barang elektronik tak. Apalagi kalau kita kasih tegangan yang tidak seharusnya kepada barang laptop sama PC tak, itu kan harus mereka kerja lebih ekstra daripada yang seharusnya. Contoh kayak sekarang, di zaman-zaman sekarang kan banyak yang fitur-fitur fast charging. Nah, untuk kayak saya ini, kayak HP ku yang tidak fast charging, motongnya soto-soto tapi yang adaptornya temanku yang fast charging. Cepat kita mengisi HP tak yang tidak support fast charging ini, nah cepat kita terisi full baterai, tapi baru mungkin 3 bulan ke depan atau 6 bulan ke depan rusak HP tak. Begitu kalau dipaksa tidak sesuai dengan voltase yang diminta oleh device itu tersebut. Sama juga kalau di smartphone tak atau komputer atau laptop tak agak besar wattnya, terus kita pakai adaptor yang voltasenya lebih kecil, itu tidak apa-apa juga dengan unitnya, tapi pengisiannya lama. Pernah cas HP atau cas laptop itu sudah seharian dicas tidak full baru pas dipegang panas. Nah, itu diakibatkan karena voltase yang masuk ke situ tidak sesuai atau tidak cukup dengan apa yang dia minta. Umur fisik dari laptop atau PC itu bagaimana cara hitungnya deh Agus? Tidak ada yang bisa hitungnya secara pastinya, tapi yang paling pasti adalah semua ada umurnya. Kami orang Makassar, umur makami, umur mi. Jadi semua ada waktunya masing-masing. Jadi contoh, saya kasih contoh kayak baterai. Pernah kita pakai laptop itu sudah 1 tahun 2 tahun kita cas full tapi tidak selama waktu pertama kali kita beli. Itu karena berkurang performa dari baterai itu sendiri, karena seperti umurnya berkurang. Sama juga dengan hard disk juga ada umurnya, berapa kali ribu menulis dan membaca mengurangi performa hard disk. Jadi tidak ada yang abadi, seperti kata Peter Pan dan Chris. Kerusakan apa yang bisa diakibatkan oleh listrik yang tidak stabil di komputer sama laptop ini? Nah, ya, 1, baterai pada laptop. Yang paling sering itu gara-gara baterainya tidak menyimpan atau dicas lama tidak naik persentasenya. Itu gara-gara pemicu awalnya listrik tidak stabil. Yang kedua, power supply. Kalau kita tidak pakai stafel atau UPS dan lain-lain, itu bisa kaget power supply-nya dan bisa mengakibatkan mati total. Terus LCD, entah itu LCD laptop kah, LCD monitor ataupun LCD TV tak, kalau dicolok ke steker yang tidak stabil listriknya, itu bisa mengakibatkan seperti LCD bergaris, lampu LCD-nya mati, ataupun sampai mati total. Ada satu saya mau cerita pengalaman pribadi terjadi di rumah juga. Jadi di rumah itu tuh kupingnya laptop iparku. Jadi ku colok mau ku pakai di kamar nonton
nonton film box office, ya box office bukan film anu aneh-aneh. Jadi ku bawa mi ke kamar, terus bawa ke kamar, ku colok mi dicolok karena ku pikir di rumah jadi ada masalah apa-apa. Pas ku nyala, mati lampu LCD-nya, jadi laptopnya menyala ji sebenarnya. Dan tampilan di LCD-nya juga ada ji, cuman gelap ki, tidak ada lampunya. Kalau di center dari luar kelihatan ji. Nah itu mati lampu LCD-nya gara-gara steker tampaku colok itu adaptornya ternyata steker korslet. Nombok maki. Terus yang paling akhir itu mati total, apapun device-nya atau barang elektroniknya. Kalau tempat colok tak di tempat listrik yang tidak stabil bisa mengakibatkan paling parahnya tuh mati total barang tak. Kalau sudah bermasalah seperti itu barang-barang elektronik tak, PC tak atau laptop tak kena listrik tidak stabil dan rusak seperti itu. Bagus ji kalau rusaknya seperti itu tidak ada cacat fisik atau terbakar barangnya, itu masih diterima ji klaiman garansi tak ke service center. Yang parahnya kalau partnya hangus atau paling parahnya terbakar fisiknya, itu service center pasti bilang garansinya void atau batal. Nah, Smart User, ada itu pernah dengar pepatah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Kayak itu COVID tuh, lebih baik kita cegah pakai masker, pakai jaga jarak atau olahraga. Sama jadi seperti halnya listrik di PC sama laptop, lebih baik mencegah. Kalau dulu orang-orang itu untuk mencegah hal-hal ini beli stafol yang ada stabilizernya. Sekarang kan beda, sekarang zaman milenial, zaman generasi Z, zaman old me itu yang stafol. Sekarang ada yang namanya uninterruptible power supply atau biasa kita dengar dengan nama UPS. Apa fungsinya UPS? Bagusnya selain sudah ada include stabilizer listriknya, dia sudah bisa menyimpan daya listrik kalau Anda tidak diminta-minta ada mati lampu. Adapun itu bentuk-bentuk UPS macam-macam, dari yang paling rendah atau yang paling standar sampai yang paling besar. Semakin besar voltase UPS itu, fisiknya juga semakin besar dan semakin berat. Terus apa beda fungsinya UPS? Ada juga pertanyaan, apa bedanya stafol stabilizer dengan UPS? Karena kalau saya bisa beli yang murah stafol stabilizer, kenapa harus saya beli mahal-mahal UPS? Bedanya seperti yang saya bilang tadi, kalau stafol stabilizer kalau mati lampu langsung mati juga komputer tak atau laptop tak. Kalau di UPS kalau mati lampu masih ada waktu tak top maksimal 25 menit. Ini yang banyak salah persepsi. Yang banyak itu Smart User bilang kalau saya beli UPS yang 1200 atau 1400 ke atas itu semakin lama komputerku menyala kalau mati lampu. Itu salah. Lama tidaknya komputer tak bertahan pada saat mati lampu menggunakan UPS itu tergantung dari watt yang dikonsumsi UPS itu. Jadi kalau kita pasang kayak komputer, ada CPU-nya, ada monitornya besar, terus ada printernya, mempengaruhi lama atau tidaknya komputer itu menyala pada saat mati lampu. Terus bedanya 650 VA sama 1200 atau 1000 dan ke atasnya itu dari kapasitas voltase yang disediakan untuk mengangkat suatu barang elektronik. Jadi bukan mengukur berapa lama barang elektronik itu menyala kalau mati lampu. Kalau makin lama ya pakai yang namanya genset. Tapi ini juga saya mau tekankan soal pemakaian genset Smart User. Genset itu memang bagus kalau mati lampu, tapi tidak bagusnya pada saat alat-alat seperti adaptor yang alat cas HP kah, cas laptop kah, atau adaptor lainnya itu sangat berpengaruh karena listrik yang ada di genset itu tidak stabil, kecuali genset yang kita pakai itu yang punya stabilizer yang mall-mall punya atau di gedung-gedung besar. Nah, UPS itu ada dua, ada yang UPS biasa satu, dan yang kedua adalah Smart UPS atau biasa kita kenal dengan UPS server. UPS biasa itu ada berbagai macam voltase ampernya. Jadi ada macam-macam, yang paling standar itu 600 sampai 650 volt ampere. Itu bisa menanggung beban sebuah barang elektronik itu sekitar 325-an watt. Sedangkan di Smart UPS atau UPS server, kalau tidak pernah lihat di kantor-kantor atau di rumah tak, Smart UPS atau UPS server itu biasa dipakai di ruang server. Kalau tidak pernah juga lihat ruang server, kalau pergi nonton film action, ada adegan itu dalam suatu ruangan yang isinya komputer berbentuk lemari dan berjajar-jajar. Nah itu ruang server. UPS server ditaruh dalam situ, dan ya harus diingat UPS server harus di dalam ruangan yang sangat dingin agar tidak meledak. Dari semua pembahasan tadi, produk dari power supply, UPS, apalagi dan Smart UPS pasti ada ready di HND Komputer. Jadi silakan kunjungi offline store-nya HND Komputer yang ada di kota Anda, atau kunjungi marketplace-nya HND Komputer, ada di Tokopedia, Blibli,
atau masuk di official websitenya HND di www.hndkomputer.com. Ataupun kalau memang kita langganan nami HND tuh smart user nami HND cerita pasti ada kita save nomor WA sales marketing andalan tentu pasti itu ada. Jadi silakan kunjungi HND, jadi silakan hubungi marketingnya masing-masing. Setelah ini akan ada highlight produk-produk yang saya bahas tadi. Itulah tadi pembahasan kita soal kelistrikan di komputer dan laptop. Kalau berguna untuk kita, silakan di-sharing karena sharing is caring. Kalau masih kurang, mohon dimaafkan. Saya Dayang Agus undur diri, sampai ketemu di video produk selanjutnya.